Nah akhirnya saya mulai dengerin kajian beliau. Terus kan di Gramedia banyak ya buku beliau dulu sebelum di boykot. Saya bacain tuh ya, saya bacain buku-buku misalnya Udah Putusin Aja ya dan segala macam. Beyond. Fatih ya. Ini sampai saya tuh dulu ya, ini sempat saya pernah jadi di Gramedia itu sebut aja. Di toko buku tempat saya kerja itu ada namanya product knowledge. Jadi ada kayak presentasi ngebahas tentang buku yang lagi bestseller gitu kan. Nah, saya ketika itu ngepresentasi buku ini teman-teman. Muhammad Al-Fatih Fantasi Matika. Saya dengerin kajiannya, saya baca bukunya benar-benar inspiring banget. Sampai ketika saya duduk di depan para teman-teman kolega-kolega saya, bahkan ada supervisor yang non muslim di situ, saya sebutin bagaimana hebatnya kota Konstantinopel gitu kan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun berhasil menaklukkannya. Sampai saya nyebut dalilnya gitu kan, la tuftahanna Konstantinia falanimal amiru amiruha walanimal jaisu jalikal jais gitu kan. Itu SPV saya Kristen, amin amin amin. Misalkannya doa gitu ya. Tapi di situ saya mulai mantep, mulai hijrah, saya mulai seneng dengar kajian, saya mulai candu dengerin kajian teman-teman ya. Nah, saya rubah informasi saya ya. Yang tadinya saya bayangin teman-teman dengerinnya lagu-lagu Jepang, nontonnya anime ya, film-film Jepang, tapi yang bukan Kaki Sugiono ya. Nah, terus MV ya, Jepangan. Saya mau rubah informasi yang masuk ke kepala saya. Saya mulai dengerin kajian Ustadz Feli ya, ke kajian Ustadz Hanan. Dulu kan shift, wah rame banget itu. Dulu tuh rame banget. Saya ingat dulu rame-rame One Minute Boostnya Ustadz Hanan ya. Kalau kita sudah yakin sama Allah, maka Allah akan membantu kita. Terus saya doain juga ya. Kita harus bersabar. Yang namanya ujian itu selalu ada. Kita harus mengutamakan Allah, betul? Ustadz Adi juga ya, Masya Allah. Yang paling saya ingat dari Ustadz Adi itu ya, kalimat-kalimatnya ya. Antum Rasul bukan, sahabat bukan ya. Apalagi amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, sholat masih ingat jemuran, baca Quran masih melepotan, mau masuk surga, Masya Allah. Dan banyak-banyak ya. Dr. Zakir Naik juga ya, wah Masya Allah itu beliau keren banget perbandingan agamanya ya. In the Quran gitu. Prophet Jesus peace be upon him is a messenger of Allah. Saya ngelahap semua kajiannya teman-teman. Saya tontonin kajian-kajiannya, saya baca buku-bukunya. Akhirnya yang namanya transformasi perubahan itu kan tadi berasal kalau kita balik ke rumus yang pertama, teman-teman masih ingat? Informasi. Semuanya itu dibentuk dari informasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itulah yang membentuk pemikiran kita. Pemikiran jadi keyakinan, keyakinan jadi tindakan, tindakan jadi habit. Akhirnya itulah membentuk kepribadian saya. Ini contoh dari teori ini teman-teman. Kerasa banget sama saya. Bayangin yang tadinya saya cekokin kepala saya dengan informasi-informasi Jepang, saya rubah informasinya, akhirnya berubah juga. Ya, analogi sederhananya kayak gini teman-teman. Ada yang tahu ini? Ini namanya gelas ya. Ya. Bayangin teman-teman kalau ada gelas diisi dengan air comberan, full comberan hitam yang bau kotor menjijikan gitu ya. Nah terus saya mau tanya, gimana caranya isi gelas ini bisa berubah dengan air yang jernih tanpa menumpahkan isi gelas tersebut? Kalian tahu nggak? Mengisi. Betul, diisi terus sampai apa? Sampai luber. Yang kotor-kotornya luber, akhirnya apa? Yang terisi hanya air yang jernih dan bersih. Begitulah isi otak kita teman-teman. Karena kita nggak mungkin ngeluarin isi otak kita kan, nggak mungkin gimana gitu kan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita menimpanya informasi-informasi dengan informasi yang positif, informasi Islami. Akhirnya yang kayak gini teman-teman bisa jadi kayak gini. Ya. Dulu. Inilah my hijrah my hensin ya. Yang tadinya ke konser, nih lihat audiens saya. Ini yang nonton pas saya manggung teman-teman. Tuh. Wah, karena ini bukan PDIP ya. Ini rock gitu kan. Saya hijrah, saya berubah, saya mulai ngaji, saya mulai dakwah, yang berubah jadi kayak gini. Oh iya, di masjid mesti kajian ya. Kebayang nggak yang tadinya scream-screaman gitu ya? Alhamdulillah. Kalau saya aja yang kayak gitu separah itu bisa, apalagi teman-teman ya. Nah terus ya saya mau cerita juga akhirnya. Nah ini saya udah mulai mencoba berdakwah teman-teman. Ini pas masih kerja di toko buku itu, saya mulai bikin kayak liko-liko kayak gini. Ya, jadi saya bikin dulu gerakan namanya Gramedians Islamic Forum. Ya, jadi anak-anak karyawan-karyawan Gramedia saya kumpulin, saya ngaji bareng di balai kota ya, teman balai kota. Di situ ngaji bareng gitu kan, saya sharing tentang keislaman. Alhamdulillah, padahal saya dulu belum ngaji juga belum banget ya, masih sekedar baca buku, masih YouTube. Bahkan teman-teman saya yang cewek-cewek yang belum berhijab juga saya ajakin supaya lebih kenal Islam. Karena apa ya?
kan kita kalau udah cinta itu pasti pingin cerita ya. Jangankan ini gitu, kayak kita nonton film yang rame aja pasti kita cerita gitu. Bro, udah nonton belum One Piece? Gila, rame banget, lu harus nonton kan gitu ya. Tapi pernah gak sih kita, lu udah baca belum Sirah Nabawiyah? Epic banget bro, baca dong, nah kayak gitu. Itu pun yang saya rasakan, saya cerita sharing tentang Islam karena saya ngerasa senikmat ini gitu. Ya, hijrah itu, senikmat ini gitu, nikmat Islam itu. Jadi walaupun saya mungkin ilmunya belum ada gitu ya, tapi saya semangat sharingnya itu masih terus